Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen kualitas dalam proyek. Saya, Nicholas Euclides Wayunugroho, akan memandu kalian melalui materi ini. Berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang manajemen kualitas proyek dalam IT. Yang kedua, perencanaan kualitas dan hubungannya dengan manajemen ruang lingkup proyek. Yang ketiga, jaminan kualitas. Yang keempat, alat kontrol kualitas. Yang kelima, perangkat lunak pendukung untuk manajemen kualitas. Beberapa contoh kegagalan kualitas dalam IT. Ini adalah contoh-contoh yang pernah terjadi pada tahun-tahun tertentu ya. Jadi sekitar di tahun 1981 itu ada kegagalan ya, yaitu perbedaan kecil dalam timing yang menyebabkan semua komputer itu berhenti bekerja. Pada tahun 1986 ada 2 pasien yang dia itu meninggal ya, karena setelah ditelusuri permasalahannya itu mereka mendapat dosis radiasi yang salah karena mesinnya itu menolak untuk mengkalibrasi data. Dan pada tahun 2004 ya, dari Britain Coast Guard atau penjaga pantai di Inggris ya, ini tidak dapat menggunakan komputer selama beberapa jam setelah sistemnya itu diserang oleh virus SARS. Project Quality Management sendiri ya, itu kalau kita rangkum ya, itu terdiri dari perencanaan kualitas ya, lalu ada jaminan kualitas, yang ketiga itu kontrol kualitas. Jadi dari awal proyek hingga akhir tentang kualitas proyek itu kita membahas 3 hal ini. Kualitas sendiri kalau kita runut ya, menurut ISO atau ISO, di mana ini adalah standar ya yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Tingkat keberhasilan sebuah set karakteristik turunan dalam memenuhi requirement itu adalah pengertian dari quality. Ahli lain itu ada juga yang mendefinisikan quality dengan yang namanya conformance to requirements, yaitu proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi yang tertulis. Ada juga fitness for use, yaitu produk dapat digunakan sesuai dengan yang diminta. Jadi kita bisa mendefinisikan kualitas dalam beberapa hal ya. Tapi yang biasa sering dipakai itu yang ada pada ISO. Manajemen kualitas proyek ini memastikan agar proyek itu memenuhi kebutuhan yang jadi alasan proyek tersebut dikerjakan. Nah, dari proses utamanya sendiri tadi ya sudah kita lihat di depan, yaitu mulai dari perencanaan, jaminan kualitas, dan juga kontrol kualitas. Perencanaan kualitas ini adalah identifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhi standar tersebut. Jaminan kualitas itu kita menjamin ya kualitas dari proyek kita dengan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan proyek dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan tentunya kita juga harus melakukan kontrol atau monitoring hasil proyeknya agar memastikan proyek yang sudah kita buat itu sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Baik. Perencanaan kualitas ya, kalau kita bicara tentang planning ya, itu mencakup kemampuan untuk mengantisipasi situasi dan mempersiapkan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah pentingnya itu meliputi memilih material yang sesuai, melakukan training ya, dan pemahaman pegawai tentang kualitas,
Yang ketiga, kita merencanakan proses untuk memastikan hasil yang sesuai. Design of experiment, di mana kita dalam perencanaan kita melakukan yang namanya design of experiments. Ini adalah teknik perencanaan kualitas untuk mengidentifikasi apa saja sih variabel yang mempengaruhi hasil dari sebuah proses. Dan ini juga dapat mempengaruhi area manajemen proyek seperti biaya dan jadwal. Jadi kita nanti akan mendokumentasikan dalam sebuah desain dulu untuk perencanaannya. Kalau kita berbicara tentang project IT ya, nah project IT itu ada beberapa ruang lingkup yang bisa kita telaah isinya, mulai dari fungsionalitas ya. Ketika kita berbicara tentang kualitas ya, dimana fungsionalitas ini adalah tingkat di mana sistem menunjukkan fungsinya. Yang kedua, berbicara tentang features atau karakteristik spesial sistem yang menarik untuk pengguna. Yang ketiga, bicara tentang sistem output, jadi keluarannya. Yang keempat, performance, jadi ukuran seberapa baik produk dalam memenuhi harapan pengguna. Yang kelima, reliability, yaitu kemampuan produk menunjukkan fungsi yang diinginkan dalam kondisi normal. Yang keenam, maintainability, yaitu kemampuan produk untuk dilakukan pemeliharaan. Setelah dilakukan perencanaan, kita melakukan yang namanya jaminan kualitas atau quality assurance, di mana ini mencakup seluruh aktivitas untuk memenuhi standar kualitas proyek dengan tujuan ya, pengembangan dan peningkatan kualitas. Metode yang biasa digunakan untuk melakukan QA atau quality assurance, yang pertama itu ada benchmarking. Jadi kita melihat dulu ide umum untuk peningkatan kualitas dengan membandingkan project atau karakteristik produk dengan project atau produk di dalam atau di luar negeri. Jadi kita membandingkan satu project dengan project yang lain atau produk dengan produk lain. Yang kedua, melakukan yang namanya quality audit. Jadi ini merupakan review terstruktur dari aktivitas manajemen kualitas untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat meningkatkan performa. Jadi kita lihat dari proyeknya yang sudah berjalan, kira-kira ada yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya atau tidak. Setelah kita lakukan penjaminan kualitas, kita lakukan yang namanya quality control untuk memastikan hasilnya itu sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Tentunya hal ini juga ada outputnya ya dari QC ya. Dari kita quality assurance, sekarang kita bicara tentang quality control. Dimana outputnya yang pertama itu adalah acceptance decision. Jadi keputusan yang diterima bahwa produk itu atau project itu sudah diterima. Yang kedua itu rework, dan yang ketiga proses adjustment. Itu output dari quality control. Tentu untuk melihat seberapa ya, kualitas dari project tersebut, itu ada beberapa alat dan teknik yang bisa digunakan dalam QC. Yang pertama, kita bisa pakai check sheet ya. Lalu ada scatter diagram, ada cause and effect diagram, ada Pareto charts, flow charts, histogram, control charts, dan juga Six Sigma. Untuk alat-alat ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kita mulai dari cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat ini melacak keluhan tentang masalah kualitas kembali ke operasi produksi yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada komplain tentang
kualitas dari project atau mungkin produk bisa dilempar kembali ke bagian produksi. Nah, hal ini membantu menemukan akar atau penyebab masalahnya, dan kita bisa membuatnya dalam sebuah fishbone atau Ishikawa diagram. Hal lain yang bisa membantu selain daripada fishbone atau Ishikawa diagram, kita juga bisa mempertanyakan menggunakan teknik 5 whys. Jadi kita mengulangi pertanyaan kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa gagal seperti itu. Jadi kita menggali lebih dalam akar masalahnya di situ. Berikut adalah contoh diagram sebab akibat dalam fishbone ya di sini. Yang sebelumnya tadi itu Ishikawa ya, yang ini fishbone. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dari fishbone ya, kita lihat dulu masalah yang terjadi seperti apa, baru kita tentukan akar dari permasalahan. Oke, kita berlanjut ke alat yang kedua, yaitu control chart. Dimana control chart ya, ini adalah grafik yang menampilkan data hasil proses dari waktu ke waktu, dan ini berguna untuk mencegah kerusakan dan membantu mendefinisikan apakah proses dalam kontrol atau tidak. Jadi untuk melihat ya apakah hal yang kita lakukan itu masih dalam kontrol atau tidak. Nah, selain daripada control chart, ada juga yang namanya 7 rows atau the 7 row states, di mana ini adalah 7 data point dalam satu row, dimana posisinya di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau semuanya naik atau turun, dan kebutuhan proses untuk diuji dengan non-random problem. Ini contoh dari quality control chart ya. Jadi kita lihat pada permasalahan di sini. Ini menunjukkan bagaimana data hasil proses dapat dipantau dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa melihat ya kenaikan maupun penurunan dari sebuah permasalahan dalam sebuah project. Oke, berlanjut ke alat yang ketiga, itu ada check sheet. Ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Check sheet ini kadang itu disebut dengan checklist atau tally sheet. Nah, tally sheet, bukan sheet tapi sheet ya. SHEET. Tergantung daripada formatnya. Contohnya nanti ada di slide berikutnya, dimana ini menunjukkan ya bahwa sebagian besar keluhan ini datang melalui pesan teks ya, dan ada lebih banyak keluhan di hari Senin dan Selasa. Kita bisa lihat di gambar 8/4 ya di sini bahwa dari orang-orang yang ya, melakukan komplain itu paling banyak adalah di hari Senin dan Selasa, dan dia itu komplainnya kebanyakan adalah menggunakan teks atau mungkin pesan singkat ya, pesan singkat. Yang menggunakan email itu cukup banyak ya, 12 orang total dari Senin hingga Minggu, dan yang menggunakan telepon itu sangat sedikit. Nah, yang menggunakan telepon pada hari Minggu terlihat kosong ya di situ, itu kemungkinan ya perusahaannya itu sedang libur karena hari Minggu kan ya. Jadi tidak ada aktivitas, sehingga orang kalau menelpon pun juga tidak akan ada yang mengangkat. Nah,
makanya mereka lebih banyak menggunakan teks di situ. Kita lihat contoh-contoh check sheet ya. Ada check sheet untuk distribusi proses ya. Ada check sheet untuk item yang rusak ya, atau defect atau cacat. Lalu defect location atau lokasi kecacatannya ada di sebelah mana, penyebab kecacatan ya, dan juga check up confirmation. Jadi, ada banyak contoh check sheet yang biasa kita pakai dalam sebuah project. Kita lihat di sini ada contoh proses distribution check sheet. Jadi anggapannya ini adalah check sheet untuk sebuah kertas ya. Jadi ada produksi kertas dengan ketebalan masing-masing dari 1.0 sampai dengan 3.4. Di sini kita lihat defektifnya dari sekian banyak kertas yang dicek, itu ternyata pada ketebalan 2.2 itu mengalami defek yang paling banyak, sekitar 21 defek. Kita bisa lihat di tabel berikutnya. Check sheet ini ya, defective item check sheet menghitung dan mengklasifikasikan cacat menurut jenisnya. Nantinya hasil check sheet ini itu dapat dijadikan sebagai analisis Pareto, di mana data kemudian akan diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Kita bisa lihat ya contoh pada tabel. Nah, ketika kertas itu kotor ya, lalu ketika mungkin ada kecacatannya, salah potong seperti itu, marginnya inkonsisten, terus berkerut dan lain sebagainya, itu bisa dihitung sebagai defect atau cacat. Sehingga tinggal dihitung tuh berdasarkan tipe kecacatan yang terjadi. Ada berapa kertas yang cacat. Ada juga defect location check sheet ya, di mana dia menggambarkan ya posisi cacatnya, sehingga diketahui di mana cacat terbanyak terjadi di dalam sebuah proses. Kadang ya, semisal di sebuah pabrik ya, terutama pabrik kertas juga, ketika perbedaan mesin ya, berbeda mesin, tentu mesin cetak kertasnya kan nggak cuma satu, tapi ada banyak ya. Nah, ada beberapa mesin yang dia itu mungkin sudah lama tidak di quality control, sehingga menghasilkan salah potong, atau mungkin dia ngejam atau tersangkut gitu ya, sehingga kertasnya jadi berkerut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diketahui nih dan ditandai lokasi yang cacat itu di mana. Berasal dari mesin yang mana, sehingga bisa dilakukan perbaikan. Ada juga ya defective cause check sheet, di mana check sheet ini bertujuan untuk mengkorelasikan sebab dan akibat dengan masukkan faktor-faktor penyebab yang mungkin, seperti waktu, operator, mesin, dan lokasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kan tidak hanya barangnya ya yang dicek, tapi juga penyebabnya. Apakah itu operatornya atau mesinnya ya, dan lokasinya juga bisa ditandai. Lalu ada juga check up confirmation check sheet ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang digunakan untuk kualitas kontrol ya. Berlanjut ke alat yang keempat, yaitu histogram. Histogram adalah sebuah grafik batang dari distribusi variabel, dan setiap batang mewakili atribut atau karakteristik dari masalah atau situasi, dan tinggi batang itu mewakili frekuensinya.
Kita bisa lihat dari contoh histogram di bawah ini ya. Di sini ditunjukkan ya bahwa pada minggu pertama itu terdapat 75 komplain. Pada minggu kedua ternyata menaik, jadi mungkin itu 91 atau 92 komplain. Begitu seterusnya dilihat dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Jadi kita bisa mengelompokkan data yang kita punya dan kita bentuk dalam sebuah histogram. Lalu alat yang kelima ini adalah analisis Pareto atau Pareto analisis, di mana Pareto ini itu mencakup identifikasi akar masalah yang berkontribusi dalam permasalahan kualitas. Disebut juga dengan 80-20 rule atau aturan 80-20, yang artinya 80% masalah ini biasanya berkaitan dengan 20% penyebab. Diagram Pareto ini adalah histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan area masalah. Nah, kita bisa gabungkan ya dengan histogram tadi. Semisal ada komplain yang masuk dalam 1 minggu ini ya, dan kita identifikasi tuh permasalahan komplainnya itu apa aja. Ada yang masalah pada login, ada yang sistemnya terkunci, sistem terlalu lambat, susah digunakan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa cek ya nilai histogramnya di situ. Setelah dicek ya, kita bisa kelompokkan ya, dalam sebuah tabel. Kita lihat frekuensinya dari kecacatan-kecacatan yang terjadi di project. Dan hal itu bisa dihitung ya, dari frekuensi yang terjadi kita ambil frekuensinya dalam persen ya, berarti kan dia dihitungnya itu berdasarkan jumlahnya ya. Berarti kalau kita hitung 42 per 181 dikali 100%. Kita bisa buktikan ya dia berapa. Sehingga Pareto analisisnya itu nanti bisa digambarkan. Oke, berlanjut ke alat berikutnya yaitu flowchart. Ya, seperti yang kita tahu, kita juga orang teknik ya, berarti kita harus familiar juga dengan flowchart. Flowchart adalah tampilan grafis dari logika dan alur proses yang membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat diperbaiki. Flowchart menunjukkan aktivitas, titik keputusan, dan urutan bagaimana informasi diproses. Di flow ya, atau aliran, dan chart itu diagram. Jadi diagram alir atau bagian arus sebagai alat bantu untuk visualisasi ya sebuah proses untuk penyelesaian tugas secara tahap demi tahap. Untuk membuat flowchart kita bisa pakai Microsoft Visio, atau mungkin teman-teman ada yang prefer pakai software lain, silahkan. Ini adalah simbol-simbol yang umum digunakan untuk memvisualisasikan sebuah
proses dalam flowchart ya. Ada yang namanya terminator sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri sebuah proses. Maksud saya mengakhiri flowchart ya. Lalu ada proses. Ini adalah langkah atau proses atau operasi. Lalu ada konektor dengan tanda panah ya. Jadi kita bisa tahu nih langkah yang selanjutnya terjadi apa. Lalu ada decision menggunakan belah ketupat, biasanya untuk pilihan ya, iya atau tidak, kayak percabangan lah. Lalu ada sub proses, jadi menunjukkan bahwa dalam langkah yang dimaksud terdapat flowchart lain yang menggambarkan langkah tersebut lebih rinci. Jadi misalnya kita membuat sebuah flowchart dan ternyata kita perlu di dalamnya itu ada flowchart lain, nah itu bisa kita buat dalam subproses. Ada juga simbol dokumen yang menunjukkan proses atau keberadaan dokumen. Ada input output, ya, simbol untuk menunjukkan data yang menjadi input atau output sebuah proses. Ada konektor on page, jadi misalnya kita membuat sebuah flowchart tapi halamannya tidak cukup, nah itu bisa kita gunakan yang namanya konektor on page dan juga off page konektor. Hampir mirip dengan konektor, akan tetapi digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol yang berada pada halaman yang berbeda. Ini contoh dari flowchart ya. Kita bisa lihat bahwa kalau di sini sebetulnya kayaknya kurang lengkap karena tidak ada tadi ya, tidak ada start dan juga tidak ada end ya. Jadi harusnya dalam sebuah flowchart itu ada start dan end juga. Alat berikutnya adalah Six Sigma. Ini adalah sistem yang fleksibel dan komprehensif untuk mencapai, mendukung, dan memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis statistik untuk meningkatkan proses bisnis. Ini diambil dari bukunya Pandey Peter S, Robert P, dan kawan-kawan ya tentang Six Sigma Way. Basic information on Six Sigma ya. Tingkat mutu di mana hanya 3,4 defect dihasilkan dari 1 juta peluang terjadinya defect ya. Contoh di situ. Dan prinsip-prinsip dasar dari Six Sigma itu bisa diterapkan dalam berbagai macam proses. Six Sigma Project secara normal mengikuti 5 fase improvement yang disebut dengan DMAIC. Ya, kita bisa lihat nanti DMAIC itu seperti apa di slide berikutnya. Oke. Berikut adalah ya, grafik distribusi normal dan standar deviasi dari Six Sigma. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam grafik ini di bawah itu ada min 3 sigma, min 2 sigma, min 1 sigma ya. Lalu ada mu, terus ada plus 1 sigma, plus 2 sigma, dan plus 3 sigma. Nah, inilah kenapa dia disebut dengan Six Sigma ya. Oke, kita lihat ke proses selanjutnya. Proyek Six Sigma ini biasanya mengikuti 5 fase peningkatan yang disebut dengan DMAIC. Nah, DMAIC ini adalah sebuah akronim ya. Jadi dari define atau mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan persyaratan pelanggan. Measure mengukur kinerja saat ini dan mengumpulkan data. Analyze ya, menganalisis data untuk menemukan peluang perbaikan. Improve mengembangkan solusi dan mengimplementasikannya. Dan yang terakhir adalah kontrol, memantau dan memastikan stabilitas perbaikan.
Sebelumnya kita sudah punya arti dari defect ya. Defect itu bisa berarti non-conformity ya, atau kesalahan atau kegagalan atau cacat. Nah, produk atau service disebut memiliki defect jika terdapat sekurang-kurangnya ada spesifikasi yang tidak terpenuhi. Defect ini itu bisa bersifat minor maupun mayor. Kita bisa lihat dari contoh ya. Contoh, misal kita punya produk nasi goreng. Jika dia cacat, bisa berarti ya rasanya itu tidak enak atau penyajiannya tidak menarik atau mungkin ya terlalu pedas dan lain sebagainya. Begitu pula dengan produk atau service yang lain, laporan keuangan, pengiriman barang, penjualan, rekrutmen, dan juga mengecat. Contoh yang sering terjadi adalah ketika kita membeli rumah ya. Nah, biasanya ketika kita membeli rumah yang baru, defect itu belum akan kelihatan. Makanya pemborong ya, atau developer itu menyajikan yang namanya asuransi ya, atau jaminan bahwa ketika ada kerusakan mereka akan mengganti atau memperbaiki seperti itu. Kita lihat contoh dari DPMO atau bisa kita sebut defects per million opportunities, yang merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur jumlah cacat per sejuta peluang. DPMO kita bisa tuliskan ya, rumusnya sama dengan 1 juta dikalikan dengan jumlah defectnya dibagi dengan number of units ya, lalu dikalikan dengan number of opportunities per unitnya. Nah, kita akan lihat contohnya nanti di slide berikutnya. Dan teman-teman, ini ada sebuah link ya, yaitu tabel konversi DPMO ke Sigma yang bisa teman-teman ikuti ya. Linknya nanti akan saya bagikan juga PPT-nya. Baik, kita menuju ke contoh perhitungan DPMO pada slide ini ya. Kita lihat defect and sigma value-nya. Ada QC yang dia ini memeriksa 100 spidol dari setiap karton. Nah, satu kartonnya itu berisi 1000 spidol. Semisal setiap spidol itu memiliki 5 peluang defect. Nah, kita sebut dengan defect A, defect B, defect C, defect D, dan defect E. Nah, jadi di sini tergores itu sebagai defect A, tinta kering defect B, defect printing packaging itu C, diameter tak sesuai itu D, dan yang terakhir penutup tidak rapat itu E. Maka kalau kita hitung ya, karena kita kan memeriksa 100 spidol dan setiap spidol itu punya peluang memiliki defect dari A sampai E ini, maka peluang defectnya adalah 500. Nah, jadi 100 dikalikan dengan 5. Jika ya saya dalam 100 spidol ya, menemukan ternyata pada spidol 1 itu terjadi defect A, B, C, dan E. Lalu pada spidol 2 itu tidak terjadi defect. Sampai ke spidol 77 baru terjadi defect untuk defect B. Begitu seterusnya sampai yang 100 selesai. Nah, ini kita coba rangkum ya dalam sebuah tabel. Untuk defect A terjadi di 2 spidol dari 100. Defect B 4 spidol dari 100. C terjadi 1, yang E itu terjadi 5, dan yang D atau diameter tidak sesuai itu tidak pernah terjadi. Maka kita bisa hitung juga subtotal defectnya. Untuk spidol 1 ada 4, 77 ada 1, begitu seterusnya sampai yang ke 100. Dan kita dapat jumlah total semuanya ya, yaitu ada 12 defect yang terjadi dari 100 tadi ya. 12 defect tadi kalau kita masukkan ke dalam rumus DPMO ya, maka akan
12 dikalikan dengan 1.000.000 dibagi dengan ini ya, number yang diperiksa yaitu 100 ya, dikalikan dengan peluangnya, peluang terjadi defeknya yaitu 5. Kalau kita hitung ya, secara matematis saja ya, biar teman-teman kelihatan prosesnya. 12 dibagi 500 dikalikan dengan 1.000.000. Saya kebanyakan 1 ya. Nah, maka teman-teman akan mempunyai 2.000 dikalikan dengan 12 yaitu 24.000. Nah, nilai DPMO tadi itu kalau kita lihat di tabel konversi ya, dari 24.000 kecacatan itu dikonversi ke sigma, dia akan berada di nilai positif 3,45 sigma. Jadi kita bisa mengkonversikan nilai DPMO ke dalam sigma. Selanjutnya kita berbicara tentang 6 nines of quality. Ini adalah ukuran dari kontrol kualitas yang setara dengan 1 hingga 1 juta kesempatan, yang kalau kita lihat ya dalam industri telekomunikasi, ini berarti ada sekitar 99,9999% layanan tersedia dengan waktu down hanya 30 detik dalam setahun. Jadi layanan itu tidak tersedia atau waktunya itu down itu cuma boleh 30 detik dalam 1 tahun. Artinya jumlah kesalahannya itu harus sangat kecil. Level kualitas ini juga menyatakan goal target dari jumlah error dalam sirkuit komunikasi, kesalahan sistem, dan error dalam baris kode. Masuk ke proses selanjutnya ya, alat selanjutnya juga itu adalah testing ya, dimana ini adalah tahapan penting ketika kita mengembangkan produk IT, tapi biasanya banyak yang salah tangkap ya. Salah tangkapnya itu adalah proses testing itu harus selalu pada akhir ya, akhir pengembangan sebuah produk IT, padahal itu tidak ya. Proses testing itu bisa dilakukan di setiap fase pengembangan ya. Jadi kalau kita mengembangkan produk IT, keuntungannya adalah kita bisa melakukan proses testing itu berulang kali, bisa modul per modul, bisa fungsi per fungsi, dan lain sebagainya, sehingga ketika digabungkan ya, pada tahap akhir kualitas yang dihasilkan dari project IT tersebut itu sudah bagus ya. Berikut ya adalah tugas ya, ketika mentesting sebuah software dalam software development. Jadi kalau kita lihat ya dalam proses development itu mulai dari unit test, integration test, system test, user acceptance test, dan lain sebagainya itu dilakukan di setiap fase testingnya. Ada beberapa tipe testing ya, dari diagram tadi kita sudah lihat contohnya, yaitu ada unit testing, di mana unit testing ini itu menguji setiap komponen ya, biasanya program, untuk memastikan sebuah program itu bebas dari cacat. Ada juga integration testing ya, gimana kita menguji ya, antara unit dan sistem, bagaimana mereka ini fungsionalitasnya di setiap komponennya. Lalu ada system testing, ini ujian penyeluruh ya, jadi satu kesatuan sistem itu diuji. Lalu yang terakhir ada user acceptance, jadi pengujian independen yang dilakukan oleh pengguna akhir sebelum menyetujui penerimaan sistem. Nah, ini adalah tahap-tahap yang perlu kita
lalui kalau kita mau mendevelop sebuah program. Dalam quality management tentu kita tidak lepas ya dari yang namanya modern quality management atau manajemen kualitas modern. Karena kalau kita lihat tentunya ya apa yang kita ketahui sebelumnya ya di masa-masa tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang tentu semakin bertambah dan itu perlu dimodernisasi juga. Manajemen kualitas modern membutuhkan kepuasan pelanggan dan dia lebih fokus pada pencegahan dan mengacu pada tanggung jawab manajemen untuk mendapatkan kualitas. Ada beberapa ahli kualitas terkenal termasuk Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, dan Wagenborn. Para expert ini itu terkenal ya karena mereka punya pencapaian masing-masing. Contoh, Deming terkenal dengan kerjanya membangun ulang Jepang dan juga tentang 14 poin for management. Lalu ada Juran, dia membuat sebuah quality control handbook dan 10 langkah untuk peningkatan kualitas. Ada Crosby yang dia menulis Quality is Free dan merekomendasikan kerja agar perusahaan mencapai yang namanya zero defect atau cacatan 0. Ada juga Ishikawa, dia membangun konsep quality circle dan fishbone diagram. Taguchi membangun metode untuk optimasi proses engineering experimentation dan juga Wagenborn membangun konsep total quality control. Nah, ini yang tadi ya ada di depan tentang fishbone. Kita bisa lihat bahwa semisal dari proses training kita cek dulu nih ketika user tidak mengecek tidak melakukan checkbox untuk save password, terus user did not reset password, user keeps forgetting password. Nah, itu akan menjadi sebuah problem, user cannot get into system. Jadi permasalahan-permasalahan itu dicari dari besarnya ke kecilnya nih, mulai dari berbagai macam proses. Lalu tentu ada juga ya ISO atau ISO yang bisa kita pakai ya. Ada ISO 9000, ini adalah Quality System Standard yang terdiri dari 3 bagian. Ada Continuous Cycle of Planning, ada Controlling, and Documenting Quality dalam sebuah organization, dimana dia menyediakan minimum requirement yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai Quality Certification Standards dan membantu organisasi di seluruh dunia untuk mengurangi cost dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada juga ISO 15504 yang dikenal juga sebagai SPICE. Ini adalah framework penilaian dalam proses software. Biaya dari kualitas ya, terdiri dari biaya kesesuaian atau conformance, biaya ketidaksesuaian atau non-conformance, di mana biaya kesesuaian itu adalah biaya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan dan siap digunakan. Sedangkan yang ketidaksesuaian itu adalah tanggung jawab untuk kesalahan atau karena tidak memenuhi ekspektasi kualitas yang diinginkan. Jadi istilahnya kalau kita itu punya produk yang sudah kita keluarkan dan dia itu sesuai, tentu yang akan datang ke kita itu adalah keuntungan. Sedangkan kalau produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai atau terdapat cacat
atau mungkin bisa merugikan masyarakat ya. Contoh, saya tidak menyebut merek ya, tapi pada beberapa tahun yang lalu ada sebuah handphone ya yang dia itu meledak ketika di charge. Itu kan juga sebuah defect ya, atau kecacatan. Nah, itu membuat kerugian ya. Kerugiannya adalah orang yang mempunyai HP-nya rusak yang pertama jelas. Yang kedua, dia itu ada kemungkinan ya, biasanya kan kalau kita ngecas HP itu berdekatan dengan diri kita ya. Nah, bisa jadi dia terkena serpihan ledakan dari HP-nya tersebut. Sehingga pihak yang mengeluarkan HP itu harus menanggung biaya pengobatannya, karena itu adalah kecacatan yang dimiliki oleh produk tersebut ya. Dari sebuah penelitian juga melaporkan bahwa bak perangkat lunak itu bisa menghanguskan biaya ekonomi Amerika Serikat sebesar 59,6 miliar dolar setiap tahun. Dan sepertiga dari bak tersebut itu dapat dieliminasi dengan meningkatkan infrastruktur pengujian atau tahapan testingnya itu perlu ditingkatkan. Oke, ini silahkan nanti bisa dibaca ya. Kita berlanjut ke 5 kategori biaya terkait kualitas. Ada yang namanya prevention cost. Ini adalah biaya perencanaan dan pelaksanaan proyek hingga bebas dari kesalahan atau masuk dalam rentang persetujuan. Ada appraisal cost, biaya untuk evaluasi proses dan output untuk memastikan kualitas. Ada internal failure cost, biaya untuk mengkoreksi dan mengidentifikasi kesalahan sebelum diterima oleh pelanggan. External failure cost, biaya semua kesalahan yang tidak terdeteksi dan koreksinya sebelum diterima pelanggan. Dan yang terakhir adalah measurement and test equipment cost, biaya model peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penilaian. Tentu ada berbagai macam software ya yang bisa kita gunakan untuk membantu manajemen kualitas. Kita bisa pakai spreadsheet dan charting software, biasanya digunakan untuk membuat diagram Pareto, Fishbone, dan lain sebagainya. Ada paket statistical software digunakan untuk analisis statistik, bisa pakai SPSS ya. Di sini yang ketiga itu specialist software products, di mana ini membantu untuk proyek Six Sigma atau membuat quality control chart. Dan yang keempat ini project management software ya, dia membantu membuatkan chart dan outline untuk membantu perencanaan dan pelacakan pekerjaan terkait manajemen kualitas. Oke, mungkin itu untuk materi kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir, dan saya tutup materi hari ini tentang project quality management. Terima kasih.